Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Safrida Anissa Afiani dari kelas B angkatan 2019. Dalam video bagian kedua ini, saya ingin menyampaikan tentang watak dan karakter yang sebelumnya telah dijelaskan pada teman saya di video pertama, menjelaskan pengertian temperamen. Untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Kepribadian. Selanjutnya, karakter. Pengertian karakter. Karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Selanjutnya, pengertian karakter menurut para ahli. Ada Herson, May, dan kawan-kawan, Paul Bloom, Grieg, Kamus Purwardamintah, Winnie, dan Kuhn. Berikut penjelasannya. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumak atau menandai dan memfokuskan. Bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Karena itu, orang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter buruk. Sementara orang dengan perilaku jujur, suka menolong, dikatakan sebagai orang yang berkarakter baik. Istilah karakter sangat berkaitan dengan personality atau kepribadian seseorang. Individu bisa disebut sebagai orang yang berkarakter atau a person of character apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral. Dan secara harfiah, karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama, atau reputasi. Dalam kamus psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang yang biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Pada tahun 1920-an, sebuah studi dilakukan oleh Herson, May, dan kawan-kawan menemukan bahwa tidak ditemukan konsistensi antara perilaku manusia dalam situasi yang sama. Artinya, perilaku manusia yang sesungguhnya tidak ditentukan dari sifat atau karakter yang ada di dalam dirinya. Karena dalam berbagai percobaan ditemukan bahwa manusia yang sama tidak menunjukkan karakter yang sama dalam berbagai kali percobaan. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Paul Bloom pada tahun 2000-an menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil studinya ini menunjukkan bahwa bahkan pada bayi berusia 6 bulan sekalipun sudah memiliki karakter dan pemahaman akan moral. Hasil penelitian ini seolah membuka kembali pintu yang telah lama tertutup mengenai karakter. Oleh karenanya, arus psikologi positif saat ini sudah mulai kembali banyak meneliti tentang karakter. Grieg
seperti yang dikutip oleh Zubaydi, mengemukakan bahwa karakter dapat didefinisikan sebagai panduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Dalam kamus Purwadarminta sendiri, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran. Bagi Winnie, istilah karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter yang baik. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. Menurut Kuhn, karakter adalah tabiat atau kepribadian. Beliau mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Karakter merupakan keseluruhan kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya, yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Dari pengertian-pengertian karakter tersebut, yang mana sudah saya bacakan beberapa dari banyaknya pengertian karakter, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Elemen dasar karakter. Pertama, ada dorongan-dorongan. Kedua, ada insting. Ketiga, refleks-refleks. Terdapat beberapa elemen dasar dari karakter, di antara lain yaitu dorongan-dorongan, drive. Dorongan-dorongan ini dibawa sejak lahir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu. Dorongan individual seperti dorongan makan, dorongan aktif, dorongan bermain, kemudian dorongan sosial seperti dorongan seks, dorongan sosialitas atau hidup berkawan, dorongan meniru, dan sebagainya. Kedua, insting. Ialah kemampuan untuk berbuat hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya dan terarah pada tujuan yang berarti untuk mempertahankan eksistensi manusiawinya. Insting ini dibawa sejak lahir, sering tidak disadari dan berlangsung secara mekanistis. Bersama dengan dorong-dorongan, insting ini menjadi faktor pendorong bagi segala tingkah laku dan aktivitas manusia, dan menjadi tenaga dinamis yang tertanam sangat dalam pada kepribadian manusia. Yang ketiga, refleks-refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap perangsang-perangsang tertentu, berlaku di luar kesadaran dan kemauan manusia. Ada refleks tidak bersyarat yang dibawa sejak manusia lahir. Misalnya,
Manusia akan batuk jika ada zat cair yang masuk dalam jalan pernafasan, menangis, memejamkan mata, dan lain-lain. Sedang refleks bersyarat disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau sebagai hasil daripada latihan dan pendidikan yang disengaja. Sifat karakter ada kebiasaan dan kecenderungan-kecenderungan. Karakter sendiri memiliki dua sifat yang terlihat dari setiap individu, yakni kebiasaan dan kecenderungan. Kebiasaan, sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, atau sebuah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Kedua, kecenderungan-kecenderungan, hasrat atau kesiapan reaktif yang tertuju pada satu tujuan tertentu ataupun tertuju pada suatu objek yang konkret dan selalu muncul secara berulang-ulang. Pembentukan karakter secara alami sejak lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan nalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah sadar atau subconscious mind masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian. Mulai dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dari mereka itulah fondasi awal terbentuknya karakter sudah terbangun. Selanjutnya, semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan menalar objek luar. Mulai dari sinilah peran pikiran sadar menjadi semakin dominan. Sering berjalannya waktu, maka penyaringan terhadap informasi yang melalui panca indera dapat mudah dan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap individu akhirnya memiliki sistem kepercayaan, belief system, citra diri, self-image, kebiasaan, habit yang unik. Jika sistem kepercayaannya benar dan selaras, karakternya baik, dan konsep dirinya bagus, maka kehidupannya akan terus baik dan semakin membahagiakan. Sebaliknya, jika sistem kepercayaannya tidak selaras, karakternya tidak baik, dan konsep dirinya buruk, maka hidupnya akan dipenuhi banyak permasalahan dan penderitaan. Rian dan Likona, seperti yang dikutip Sri Lestari, mengungkapkan bahwa nilai dasar yang menjadi landasan dalam membangun karakter adalah hormat atau respect. Hormat tersebut mencakup respek pada diri sendiri, orang lain, semua bentuk kehidupan maupun lingkungan yang mempertahankannya. Dengan memiliki hormat, maka individu memandang dirinya
maupun orang lain sebagai sesuatu yang berharga dan memiliki hak yang sederajat. Karakter kita terbentuk dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita saat anak-anak biasanya bertahan sampai masa remaja. Orang tua bisa mempengaruhi baik atau buruk perbentukan kebiasaan anak-anak mereka. Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran-pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan dan yang akhirnya dapat membentuk pola pikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang ditanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian serius. Faktor pembentukan karakter. Ada faktor biologis dan faktor lingkungan. Karakter tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk melalui beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis. Faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawaan yang dibawa sejak lahir dan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari keluarganya. Faktor lingkungan. Di samping faktor-faktor hereditas atau faktor endogen yang relatif konstan sifatnya, lingkungan yang terdiri antara lain atas lingkungan hidup, pendidikan, kondisi, dan situasi hidup dan kondisi masyarakat itu semuanya merupakan faktor eksogen. Semuanya berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Termasuk di dalamnya adat istiadat, peraturan yang berlaku, dan bahasa yang digerakkan. Sejak anak dilahirkan, sudah mulai bergaul dengan orang sekitarnya. Pertama-tama dengan keluarga. Keluarga mempunyai posisi terdepan dalam memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membina dan mengembangkan pribadi anak. Pembinaan karakter dapat dilakukan dengan melalui pembiasaan dan contoh yang nyata. Dari yang sudah saya jabarkan mengenai faktor pembentukan karakter ini, dapat disimpulkan bahwasanya karakter seseorang tumbuh dan berkembang atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam yang berupa faktor biologis dan kekuatan dari luar, yaitu faktor lingkungan. Selanjutnya ada nilai karakter. Tujuannya untuk mengetahui apakah seorang anak telah memiliki karakter baik, maka diperlukan penilaian. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Suatu upaya terencana dalam melaksanakan pendidikan untuk menjadikan peserta didik mempunyai karakter yang baik. Nilai-nilai karakter. Untuk mengetahui apakah seorang anak telah memiliki karakter baik, maka diperlukan penilaian. Evaluasi karakter merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi perkembangan
pencapaian hierarki perilaku atau karakter dari waktu ke waktu melalui suatu identifikasi dan atau pengamatan terhadap perilaku yang muncul dalam keseharian anak. Suatu karakter tidak dapat dinilai dalam satu waktu, tetapi harus diobservasi dan diidentifikasi secara terus-menerus dalam keseharian anak, baik di kelas, di sekolah, maupun di rumah. Karena itu, penilaian terhadap karakter harus melibatkan 3 komponen tersebut. Menurut Irwan Prayetno, seperti yang dikutip Abdul Majid, penggambaran secara rinci dan pendataan secara tepat terhadap perilaku anak dapat dilihat melalui: pertama, frekuensi, sering tidaknya perilaku anak tersebut muncul. Kedua, lama berlangsung, adalah waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya setiap tindakan. Ketiga, intensitas, adalah banyaknya daya yang dikeluarkan oleh perilaku tersebut. Perilaku anak yang kurang baik akan merugikan anak itu sendiri. Hal ini akibat dari pengaruh latar belakang orang tua. Perilaku tersebut akan menghambat potensi yang ada pada diri anak. Untuk itu, orang tua harus mampu mencermati kemampuan dasar yang menonjol pada anak. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu upaya terencana dalam melaksanakan pendidikan untuk menjadikan peserta didik mempunyai karakter yang baik. Muklas Saman dan Haryanto menyatakan pendidikan karakter adalah upaya terencana menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Sedangkan Mulyasa berpendapat pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan. Pendidikan karakter mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dengan pendidikan budi pekerti. Hal ini ditunjukkan dengan ruang lingkup pelaksanaan yang tidak terbatas pada proses pembelajaran. Sedangkan menurut Mas Nur Muslik, tujuan pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Hasil penelitian Supriya pada tahun 2007 tentang peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter warga negara menunjukkan bahwa PKN sebagai pendidikan nilai dan moral memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan karakter warga negara melalui pembelajaran konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Sedangkan Iriana pada tahun 2006 dalam penelitiannya tentang kontribusi pembelajaran konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan karakter siswa.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual berfungsi meningkatkan perilaku sasaran serta mengurangi perilaku salah. Perilaku sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan pembelajaran kontekstual yaitu siswa lebih aktif dalam pembelajaran, membangun kontrol diri, belajar bekerja sama dengan orang lain, serta membangun karakter yang positif. Selanjutnya ada watak. Pengertian watak. Keseluruhan dari sifat-sifat seseorang yang nampak dalam perbuatan sehari-hari sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Selanjutnya ada pengertian watak menurut para ahli. Ada Kersensteiner, Ir Pejawijatna, dan juga Alport. Watak adalah keseluruhan dari sifat-sifat seseorang yang nampak dalam perbuatan sehari-hari sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Watak merupakan sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran, budi pekerti, dan tingkah laku atau tabiat manusia tersebut. Pengertian watak manusia adalah karakter bawaan dari lahir selaku sifatnya yang turun dari gen ayah dan ibu ke anaknya yang sifatnya dominan. Watak bisa mempengaruhi tingkah laku dan tingkah laku terwujud dalam perilaku. Walaupun demikian, perilaku seseorang bisa diatur dan dibentuk, tergantung oleh lingkungan di mana manusia tersebut tinggal dan berinteraksi. Kersensteiner pada tahun 1854 sampai 1932 mengatakan watak manusia terbukti dalam kemauan dan perbuatannya. Ia membagi watak manusia menjadi dua, yaitu watak biologis dan watak intelligibel. Watak biologis bersifat dorongan insting dan nafsu yang terikat kepada kejasmanian atau kehidupan biologisnya. Watak ini tidak dapat diubah ataupun dididik. Sedangkan watak intelligibel berhubungan dengan kesadaran dan daya pikir manusia. Watak inilah yang dapat diubah dan dididik. Lebih lanjutnya, dia menyarankan bahwa untuk mendidik watak seseorang dengan baik, didiklah kemauan, cara berpikir, dan kehalusan perasaannya ke arah yang baik. Senada dengan Kersensteiner, Ir Pejawijatna juga mengatakan bahwa watak dapat dipengaruhi dan dididik, namun itu adalah pendidikan yang amat individual. Ia tergantung kepada kehendak bebas dari orang yang dididiknya tersebut. Sedangkan Alport pada tahun 1897 sampai 1967 beranggapan bahwa watak dan kepribadian adalah satu dan sama, tapi dipandang dari segi yang berbeda. Kalau kita hendak menilai seseorang atau melibatkan norma, maka yang dipakai adalah watak. Tapi kalau kita ingin menggambarkan bagaimana adanya seseorang, maka yang dipakai adalah kepribadian. Contoh watak: pemarah, penyabar, penyayang, ceria, bijaksana, tidak percaya diri, pendiam, jujur, penakut, cuek, egois, iri, setia, hemat, boros, dan pelit.
Jadi kita simpulkan di sini bahwa watak merupakan bagian daripada kepribadian atau watak itu terdapat di dalam kepribadian. Watak juga bisa membentuk suatu kepribadian, sedangkan temperamen merupakan suatu karakteristik daripada sifat emosi yang juga terdapat di dalam kepribadian dan watak. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.